Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Permatasari dari kelas 2023 SIA dengan NIM 23051214003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT Bahasa Indonesia dengan judul Efektivitas Pemanfaatan ChatGPT dalam Artikel Ilmiah mahasiswa Sistem Informasi UNESA dengan dosen pengampu Dr. Riri Rengganis, Magister Humaniora. Di slide 2 ada pendahuluan, yaitu kemajuan teknologi yang semakin pesat turut mendorong berkembangnya sistem kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dengan istilah AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan teknologi masa kini yang muncul sebagai teknologi revolusioner atau dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0. ChatGPT merupakan salah satu aplikasi AI yang berfungsi melakukan interaksi dalam percakapan berbasis teks, Santos 2023. Sistem chatbot berbasis AI ini sangat bermanfaat karena dapat menjadi terobosan teknologi pemrosesan bahasa yang dapat menganalisis dan meningkatkan kemampuan menulis. Dalam konteks pembelajaran, pemanfaatan ChatGPT dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan akses ke informasi dan materi yang lebih luas dan lebih mudah dipahami. Bidang sistem informasi sangat berkembang pesat di dalam lingkup era zaman sekarang, yaitu dapat menimbulkan tantangan baru dan menambah kompleksitas tantangan mahasiswa dalam menghasilkan keluaran ilmiah yang berkualitas. Mahasiswa sistem informasi tersebut memerlukan alat yang efektif untuk membimbing mereka, merangsang ide-ide mereka, dan meningkatkan kualitas tulisan mereka. Di slide ketiga ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT dalam mempengaruhi validitas dan kualitas artikel ilmiah yang dapat dihasilkan oleh mahasiswa sistem informasi. Yang kedua, apakah mahasiswa sistem informasi memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup terhadap keterbatasan dan potensi kecurigaan dalam penggunaan ChatGPT dalam konteks artikel ilmiah. Yang ketiga, faktor hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi mahasiswa sistem informasi dalam pemanfaatan ChatGPT dalam pembuatan artikel ilmiah. Setelah itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi efektivitas dari penggunaan ChatGPT dalam mengerjakan tugas proposal, laporan, dan artikel ilmiah, terutama kepada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Prodi Sistem Informasi. Yang kedua, untuk menghasilkan ide dan informasi untuk mempekerjakan akademis mereka, mengevaluasi aktivitas ChatGPT sebagai asisten untuk menulis dalam penulisan akademik, mengukur kepuasan mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT untuk memeriksa tata bahasa dan konsistensi, dan mengevaluasi betapa mudahnya mengumpulkan referensi menggunakan ChatGPT. Di slide 4 ada batasan istilah. Yang pertama, ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer. Dalam konteks proposal ini, ChatGPT adalah model kecerdasan buatan yang telah dilatih sebelumnya untuk menghasilkan poin. Yang kedua, makalah ilmiah, dokumen ilmiah yang menyajikan hasil penelitian, gagasan, atau kajian literatur di bidang sistem informasi. Yang ketiga, efektivitas. Untuk tujuan proposal ini, efektivitas mengacu pada obrolan yang secara aktif berkontribusi kepada proses pengembangan makalah. Yang keempat, ide dan informasi. Ide tersebut mengacu kepada konsep kreatif atau ide baru yang dihasilkan oleh ChatGPT. Informasi juga mengacu kepada data dan fakta yang berkaitan dengan topik penelitian mahasiswa. Di slide kelima ada kajian pustaka. Yang pertama, efektivitas merupakan kata yang berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif artinya manjur, mujarab, efisien, mampu membawa keberhasilan, dan bermanfaat. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan atau sasaran dapat tercapai. Yang kedua, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang diciptakan oleh manusia dan diintegrasi
dimasukkan ke dalam mesin atau teknologi tertentu, sehingga mesin dapat berfungsi sebagaimana manusia dapat bekerja. Yang ketiga, chatbot merupakan sebuah program komputer yang dapat berkomunikasi dengan pengguna melalui pengolahan bahasa alami. Chatbot menyimulasikan model yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, teknologi adalah pembahasan sistematis mengenai seni terapan atau pertukangan. Ini merupakan singgungan sastra Yunani terhadap teknologi yang berasal dari kata techne yang berarti wacana artistik. Teknologi adalah ilmu yang mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan dari alat dan metode pengolahan untuk membantu melakukan berbagai pekerjaan manusia. Di slide 6 ada landasan teori. Yang pertama, Natural Language Processing (NLP). Konsep dari Natural Language Processing, pemrosesan bahasa alami, yaitu sebagai cabang ilmu dalam kecerdasan buatan yang berkaitan dengan kemampuan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Yang kedua, Generative Pre-trained Transformer atau GPT. Menggambarkan model Generative Pre-trained Transformer atau GPT sebagai jenis arsitektur neural network yang telah dilatih secara luas pada sejumlah besar data teks untuk menghasilkan output yang kohesif dan bermakna. Yang ketiga, ChatGPT. Fokuskan pada varian ChatGPT yang dirancang khusus untuk berinteraksi dalam bentuk percakapan atau dialog. Jelaskan bagaimana model ini telah dilatih untuk merespon masukan pengguna dengan jawaban yang kontekstual dan relevan. Di slide 7, yang pertama, pemanfaatan ChatGPT dalam penulisan artikel ilmiah. Tinjau studi atau kasus penggunaan ChatGPT dalam konteks penulisan artikel ilmiah. Contohnya bisa melibatkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan teks ilmiah yang informatif dan bermutu. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan ChatGPT. Diskusikan kelebihan dan kelemahan dari penggunaan ChatGPT dalam penulisan artikel ilmiah. Sejauh mana keakuratan, kreativitas, dan kebermanfaatan ChatGPT dalam menghasilkan teks ilmiah? Apakah ada keterbatasan atau risiko yang perlu diperhatikan? Yang ketiga, penerapan ChatGPT dalam konteks sistem informasi. Bahas relevansi dan potensi penerapan ChatGPT dalam konteks sistem informasi. Bagaimana ChatGPT dapat mendukung atau memperkaya penulisan artikel ilmiah mahasiswa sistem informasi. Di slide 8, 4. Metodologi penelitian. Menjelaskan rencana penelitian yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan ChatGPT dalam penulisan artikel ilmiah. Yang kelima, hasil yang diharapkan. Menggambarkan hasil yang diharapkan dari penelitian ini, baik itu dalam hal peningkatan kualitas artikel ilmiah, efisiensi waktu, atau kontribusi pada perkembangan penulisan ilmiah di bidang sistem informasi. Yang keenam, signifikansi penelitian. Menjelaskan mengapa penelitian ini penting dan bagaimana kontribusi ChatGPT dalam penulisan artikel ilmiah dapat membuka peluang baru atau menyelesaikan tantangan tertentu dalam bidang sistem informasi. Di slide 9 terdapat metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif atau quantitative research dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan proses pengambilan data melalui banyaknya angka responden, mulai dari pengumpulannya hingga penafsirannya. Mengumpulkan hasil mengenai topik yang kami bahas melalui Google Form, dan kami lanjut dengan menghitung dan menganalisis jawaban mahasiswa. Yang kedua, sumber data dan data penelitian. Sumber data dan data penelitian didapatkan dengan cara responden mengisi angket di Google Form yang telah disediakan atau disiapkan dari mahasiswa aktif Prodi Sistem Informasi. Setelah itu, hasil angket yang telah diisi oleh responden akan melakukan analisis sekitar di mana dapat mengambil contoh nyata
yang berada di sekitar tersebut. Kemudian, analisis hasil dan jawaban dari responden yang telah mengisi angket tersebut dan deskripsikan apa yang terjadi dan rangkum ke dalam jurnal ini. Di slide 10 terdapat teknik pengumpulan data. Yang pertama, pernahkah Anda menggunakan ChatGPT? Ya, 78,9%. Tidak, 21,1%. Yang kedua, apakah ChatGPT efektif dalam membantu Anda dalam mengerjakan tugas esai? Ya, 71,4%. Tidak, 28,6% yang menjawab kuesioner. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sebanyak 78,9% responden pernah menggunakan aplikasi ChatGPT untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas esai. Dan sebanyak 71,4% responden menjawab bahwa penggunaan dengan ChatGPT efektif untuk mengerjakan tugas artikel atau esai mereka. Di slide 11 terdapat teknik analisis data. Yang pertama terdapat survei, yaitu membagikan kuesioner survei kepada sejumlah responden mahasiswa sistem informasi yang menggunakan ChatGPT, mengumpulkan data tentang tingkat kepuasan, kemudahan penggunaan, dan efektivitas alat. Yang kedua, terdapat statistik deskriptif, yaitu menggunakan statistik deskriptif untuk merangkum data survei, termasuk mean, median, dan deviasi standar. Ini dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi dan pengalaman. Yang ketiga, ada analisis korelasi, yaitu mengevaluasi korelasi antara penggunaan ChatGPT dan hasil akhir artikel ilmiah. Ini dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas akhir dari tulisan. Dan di slide terakhir yang ke-12 terdapat daftar pustaka. Sekian presentasi PPT hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.